Jawabannya belum kompak. Oke, kalau kami bilang semangat pagi, adik-adik jawabnya pagi, 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 luar biasa. Oke, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua yang ada di sini. Ya, kali ini di Booth Dinas Kesehatan kita akan menyaksikan simulasi pertolongan pertama pada kecelakaan. Simulasi ini diparodikan oleh kakak-kakak dari Sakabakti Husada, binaan bidang Kesmas dari Dinas Kabupaten Berau. Oke, sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu Koordinator Pembina Kak Eko Febrianto, Ketua Saka Putra Kak Akmal, Ketua Saka Putri Kak Tia Cynthia, Ketua Krida Putra Kak Raja Tuntun, Ketua Krida Putri Kak Asriani, narator oleh Kak Akmal. Itulah nama-nama pemeran yang tampil hari ini. Selamat menyaksikan. Nama saya Akmal dari Ketua SPA. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menolong korban pingsan. Pasti di sini kakak-kakak sekalian pernah menemui salah satu temannya yang pingsan kan? Entah itu di sekolah, di gor, atau mungkin tempat-tempat umum seperti ini. Nah, sebelum saya melakukan simulasi penanganan orang pingsan, saya akan menjelaskan kenapa penyebab orang bisa pingsan. Yang pertama yaitu pingsan terjadi ketika otak kekurangan pasokan darah, sehingga asupan oksigen dan gula darah ke otak juga berkurang. Padahal keduanya dibutuhkan otak untuk mendapatkan fungsi dengan baik. Akibatnya terjadi penurunan kesadaran untuk sementara waktu dan sehingga korban tersebut dapat pingsan. Nah, adapun langkah-langkah dalam penolongan orang pingsan. Ini adalah salah satu contoh korban yang sedang pingsan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita baringkan ke tempat yang aman. Contohnya seperti ini. Kita baringkan, terus kita pastikan kakak-kakak ini membukakan ruang bagi mereka agar korban yang pingsan mendapatkan pasokan udara yang cukup.
Yang kedua, kita periksa kondisi tubuh korban dengan cara kita memeriksa denyut nadinya. Tata caranya yaitu kita memeriksa denyut nadi korban pada bagian seperti pergelangan tangan, di bawah siku dan di leher korban dengan perlahan. Kedua, kita posisikan secara terlentang seperti ini. Pastikan kondisi korban nyaman ya adik-adik. Yang ketiga yang keempat kita longgarkan pakaian yang berada pada tubuh korban. Contohnya kita buka sepatunya, kita buka kaos kakinya, terus bagian-bagian yang ketat pada tubuhnya ya, seperti ini. Kita buka perlahan. Jika sudah, kita coba bangunkan korban dengan cara memanggil namanya serta menepuk-nepuk pundaknya seperti pada contoh ini. Nah, jika tidak bangun juga, kita bisa melakukan pemberian aroma-aroma yang menyengat seperti balsem ataupun minyak kayu putih. Balsem. Jika sudah dan korban belum bangun seperti ini, kita bisa meminta bantuan medis dengan cara menghubungi nomor 118. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Sintia Bella dari Saka Bakti Husada. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rokok. Nah, zaman sekarang nih kan banyak tuh orang dewasa bahkan remaja yang merokok atau nge-vape. Dia juga nggak merhatiin orang di sekitarnya. Kayak di dalam ruangan ini bisa aja ada orang yang berani merokok atau nge-vape. Padahal orang yang menghisap asap rokok atau perokok pasif itu lebih tinggi resiko terkena kankernya, karena orang yang merokok aktif dia menghisap rokok langsung, di mana di dalam rokok tersebut ada filter. Sedangkan perokok pasif dia menghirup asap rokok di mana tidak terdapat filter. Apa itu rokok? Rokok itu ibarat pabrik kimia. Dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia. Di antaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar, dan CO, di mana nikotin dapat menyebabkan ketagihan dan penyakit jantung, tar dapat menyebabkan kanker, dan CO atau karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan fungsi jaringan. Rokok juga telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat rokok. Apa akibat paparan asap rokok? Paparan asap rokok secara terus-menerus bisa menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, dan kanker yang berakhir pada kematian. Untuk anak-anak yang terpapar asap rokok secara total di lingkungannya mengakibatkan peningkatan infeksi saluran pernapasan kronis, di mana penyakit ini dapat mempengaruhi saluran napas atas seperti sinus dan hidung, atau saluran napas bawah seperti bronkus dan paru-paru. Yang kedua ada infeksi telinga bagian tengah dan penurunan fungsi paru dan asma. Pada wanita bukan merokok, selama kehamilannya dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan janin dan resiko kematian mendadak pada bayi. Asap rokok juga bersumber polusi ruangan yang secara langsung dapat mengganggu kondisi fisik seperti iritasi mata dan hidung, sakit kepala, tenggorokan, batuk, kepala pusing, dan gangguan pernapasan. Jadi, jika di suatu rumah ada salah satu anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, bisa saja anggota keluarga yang terkena paparan asap rokok tersebut mengalami penyakit tersebut.
Nah, ada 3 alasan berbahaya merokok di dalam rumah. Di antaranya adalah yang pertama, asap rokok tidak hilang hingga 3 jam. Dan residu dapat menempel pada berbagai peralatan yang ada di dalam rumah, seperti karpet, dinding, baju, dan lain-lain. Yang kedua, partikel asap yang lebih kecil akan sangat mudah untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya meskipun pintu tertutup. Yang ketiga, asap yang berasal dari napas perokok dan menempel di pakaian, rambut, kulit, dan yang lainnya pada tubuh anggota keluarga sehingga akan terbawa kemanapun mereka pergi. Dengan mengetahui 3 alasan di atas, diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat yang masih merokok bahwa penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak hanya menyerang pada perokok, namun berbagai anggota keluarga lainnya. Siapa saja sih yang disebut perokok aktif dan pasif? Jadi, perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari, atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun, atau hanya sekedar coba-coba, dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau tidak dihisap masuk ke dalam paru-paru. Nah, ada juga perokok pasif, adalah orang yang bukan perokok tetapi menghirup asap rokok orang lain, atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Nah, ada dampak buruk bagi perokok aktif dan pasif selain penyakit kanker, yaitu terdapat beberapa dampak buruk lainnya yang mungkin terjadi kepada perokok aktif maupun pasif. Diantaranya adalah yang pertama, penyakit paru-paru kronis. Yang kedua, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Yang ketiga, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Yang keempat, tulang mudah patah. Yang kelima, gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak. Yang keenam, menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran pada wanita. Yang ketujuh, menyebabkan kerontokan rambut. Nah, merokok dalam berbagai jenis dan bentuk merupakan kegiatan yang akan mengganggu kesehatan. Mulai bangun kesadaran untuk menciptakan rumah bebas asap rokok dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar keluarga yang sehat dan bebas dari asap rokok dapat terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bertanya tentang pingsan ataupun sebab dari rokok. Ya, silakan Kak, bisa. Itu kan kalau nama saya Natasha, ingin bertanya kalau misalnya itu kan rokok bisa nyebabin kayak patah tulang atau apa gitu. Kalau misalnya efek itu lebih parah efek atau merokok? Iya, jadi pertanyaannya ini lebih spesifik, bahaya mana, vape atau rokok ya. Nah, di sini kita ada kakak-kakak dari dinas kesehatan, mungkin bisa dibantu pertanyaannya nih Kak. Bahaya mana, rokok sama vape ya? Silakan, mungkin ada kakak-kakak. Baik ya, yang namanya baik. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya antara vape dan rokok sama-sama punya dampak yang negatif ya Dek ya. Sebenarnya itu tidak bagus. Kadang orang kan beranggapan dan berasumsi kalau nge-vape itu tidak apa-apa. Sepertinya ya kan. Sebenarnya itu tidak. Kalau kita dari kesehatan dilarang. Semuanya berdampak pada kesehatan. Mungkin Mas Andi dari PTM-nya mungkin ya, dari sekian ini gimana Mas terkait dengan asap rokok? Mas Andi bisa dibantu. Kalau saya sih, saya ngerasa dua-duanya berbahaya. Ini tidak ada yang benar. Ya kan Mas? Silakan Mas, mungkin bisa dibantu. Sama, ternyata jawabannya sama. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
Ya, jadi mau rokok ataupun vape itu sama-sama berbahaya ya, Dek. Jadi nggak ada ya istilahnya vape lebih mendingan daripada rokok, sama-sama bahaya dua-duanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Itu Silakan, Dek. itu kan tadi katanya vape sama rokok tuh dampaknya sama-sama buruk gitu. Dampak merokok sama nge-vape itu sama nggak sih? Coba, sini dulu. Dampak merokok sama nge-vape itu sama nggak sih, kayak sama tulang atau apa gitu? Gimana nih, Kak? Kakak? Gimana nih, Kak? Nah, ini ada pertanyaan dari adiknya, Kak. Dampak rokok sama vape itu sama apa enggak atau bagaimana, Kak? Bisa Kak dijelaskan? Iya. Kalau tadi Mbak Ayu berkata bahwasannya untuk vape dan rokok batangan itu sama saja, dan begitu pun juga dengan dampaknya. Biasanya dampaknya itu tetap menyebabkan penyakit paru-paru, bisa jadi PPOK, bahkan lebih berbahaya lagi kanker paru, dan lebih berbahaya lagi menyebabkan kematian. Itu dari kami, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, gitu deh jawabannya, sama-sama berbahaya ya. Gimana? Ada lagi? Udah. Ada yang mau ingin bertanya lagi? Ada ya? Terima kasih ya kakak-kakak semua. Kita jangan bubar dulu, ada sesi promosi. Sesi promosi kita serahkan kepada Kak Raja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Satuan Karya Bakti Wisata yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan dan juga Badan Pramuka sedang melakukan robot rapid bank. Dalam Satuan Bakti Wisata sendiri kami memiliki 6 perda kesehatan, yaitu perda bina lingkungan, perda bina keluarga, perda penanggulangan penyakit, perda bina gizi, perda bina obat, dan perda PHBS. Bagi kakak-kakak yang tertarik dengan satuan karya kami, bisa bergabung dengan kami melalui poster perekrutan yang ada di Instagram @SPHL. Kakak-kakak juga bisa menghubungi kontak person yang ada di dalam poster perekrutan kami. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih.